Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dari Bukit Sion Makale, melalui renungan harian di pagi ini, kami menyapa dimanapun kita berada dan dalam berbagai situasi keadaan hidup. Harapan dan doa saya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat, serta damai sejahtera dan kasih Allah tetap menyertai kita. Adapun pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yang berpedoman pada bacaan harian gereja atau raja dari Mazmur pasal 106 ayat 1 hingga ayat 12. Mazmur 106 ayat 1 hingga ayat 12. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Allah untuk hari baru di hari ini, Jumat 3 September 2021, Tuhan berkenan menyatakan bagi kami semua, kami telah dipeliharakan dalam peristirahatan di sepanjang malam hari, dan pagi ini boleh bangun dengan penuh selamat. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, mengawali aktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya atas tuntunan Roh Kudus Tuhan, bekerja pada diri kami masing-masing, kami dimampukan untuk memahami mengerti dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Beroleh hikmat daripada Tuhan, pengajaran daripada Tuhan, bagaimana hendaknya kami harus bersikap di dalam menjalani hidup anugerah daripada Tuhan. Kiranya perbuatan kami, pemikiran kami, senantiasa selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 106 ayat 1 hingga ayat 12. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya, dan mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Bacaan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama. Bersyukurlah untuk kasih tanpa batas. Bersyukurlah untuk kasih tanpa batas. Bapak Ibu Saudara, kira-kira bagaimana respon kita jika dengan penuh ketulusan berbuat baik kepada seseorang, namun justru dibalas dengan hal-hal yang jahat, atau biasa kita dengar dengan istilah melalui peribahasa, air susu dibalas dengan air tubah, kebaikan dibalas dengan kejahatan.
Tentu kita tidak suka diperlakukan demikian oleh orang yang sudah kita tolong. Sekalipun kita tidak mengharapkan imbalan, tetapi kita juga tidak ingin mendapat kejahatan sebagai balasannya. Namun, dalam kehidupan kita setiap harinya, seringkali ada orang-orang yang melakukan hal tersebut kepada Allah. Dalam Mazmur bacaan kita hari ini, berisikan ungkapan syukur pemazmur kepada Allah karena kasih setianya yang besar. Akan tetapi dalam pujian tersebut, pemazmur menceritakan tentang pengalaman bangsa Israel yang ditolong Tuhan dengan penuh kasih menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi umat membalasnya dengan pemberontakan. Khususnya ketika mereka berada di Laut Teberau. Di ayat ke-6, pemazmur mulai mengaku dosa atas segala kesalahan nenek moyang mereka waktu itu. Khususnya ketika mereka dibawa keluar oleh Allah dari tanah Mesir, namun ketika mendapat Laut Teberau atau tiba di Laut Teberau, mereka malah memberontak terhadap Allah. Meskipun pada waktu itu umat Tuhan memberontak, namun Tuhan tetap mengasihi dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh. Sekalipun berkali-kali umat Tuhan berpaling daripadanya, namun Tuhan tetap menyelamatkan, bahkan memelihara kehidupan mereka. Alkitab secara jelas mencatat, khususnya dalam Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel tidak setia terhadap Allah. Namun di atas ketidaksetiaan tersebut, Allah tetap mengasihi mereka. Kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah tetap mengasihi dan menyelamatkan umatnya? Karena Ia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Kasih setianya begitu besar, melebihi langit. Kasih dan kesetiaannya tidak terpengaruh oleh perbuatan manusia. Allah berbuat seperti itu karena didorong oleh kebaikan dan kemurahan hatinya, bukan didasarkan pada perbuatan baik umatnya, melainkan hanya karena kasih dan kesetiaannya umat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, mengasihi Bapak Ibu dan saya. Tuhan begitu mengasihi umatnya lebih dari apapun. Bahkan setiap helai rambut di kepala kita pun dihitungnya. Dia telah melukiskan kita dalam telapak tangannya, dan kita selalu ada di ruang matanya. Sebagaimana dalam Yesaya 49 ayat 16. Sungguh Tuhan tidak pernah melupakan kita. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi keadaan hidup. Kasih setianya besar dan anugerahnya menyelamatkan kita, khususnya untuk jaminan keselamatan di dalam Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami di pagi ini. Sungguh menjadi sebuah pengajaran bagi kami, pengetahuan yang baru, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kami. Bahkan setiap helai rambut di kepala kami pun Engkau hitung. Engkau melukiskan dalam telapak tangan-Mu, dan kami selalu ada di ruang mata-Mu. Ini sungguh menjadi penghiburan bagi kami. Sungguh menjadi hal yang menyentuh hidup kami. Bahwasanya Allah yang kami sembah
adalah Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan ini, dalam situasi keadaan hidup apapun itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, telah terlebih dahulu menyelamatkan kami. Sekiranya pula ya Allah, Engkau tetap memelihara, melawat, menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Baik jemaat Tuhan secara khusus di tempat ini, Jemaat Sion Makale, maupun seluruh jemaat Tuhan di muka bumi, dan setiap orang yang mendengar renungan harian dari Bukit Sion. Senantiasa dipelihara, ditolong, ditopang oleh Tuhan dalam menjalani hidup anugerah daripadamu, dalam melewati setiap pergumulan hidup mereka. Mari Tuhan pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, yang lemah, tak berdaya Tuhan peliharakan senantiasa, yang dilanda bencana peperangan, Tuhan tolong kasihani mereka. Janda, duda, yatim piatu, Tuhan senantiasa peliharakan satu persatu. Dan setiap kami dalam pergumulan hidup, Tuhan mampukan untuk menghadapi dan melewatinya. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Kiranya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan boleh membawa damai sejahtera, kesejahteraan, kemakmuran, perdamaian bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.